Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatimah penutup karangan kitab tauhid yang dikarang oleh pengarang. Yajibu ala syakhsi. Asyakhs al-insan maknanya. Asyakhs maknahu al-insan. Laki atau perempuan asyakhsi dah. Nggak sampai dikatakan kalau laki-laki syakhsun, perempuan syakhsotun, enggak. Syakhsun, manusia dasar kita dah, manusia. Ini tidak dikatakan perempuan, tidak dikatakan laki, syakhsun manusia sudah. Kalau dikatakan manusia, laki perempuan. Laki perempuan. Udah masuk dari situ ya. Yajibu ala syakhsi, diwajibkan di atas manusia. An ya'rifa nasabahu, bahwa dia mengenal turunannya sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi wa min jihati ummihi. Jadi diwajibkan mesti mengenal turunannya, nasab turunan sallallahu alaihi wasallam min jihati abi Muhammad bin Man. Kita tahu Muhammad bin Abdullah bin Abi Thalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Zuhra bin Hakim bin Murrah, terus sudah sampai berapa, 21 atau 22 atau 24. Menurut keterangan dari pengarang ini kitab, diwajibkan kita mengenal turunannya Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi, dari turunan bapaknya. Kenapa itu diwajibkan kita mengenal? Kalau kita nggak mengenal, kenapa? Karena kita diwajibkan oleh agama, kita beretikad bahwa kita mempunyai seorang nabi yang bernama Muhammad. Kita ada mempunyai seorang nabi, ikutan kita yang diwajibkan kita mengikutinya ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mengenal Muhammad saja, Muhammad banyak dah. Muhammad itu, Muhammad ini, Muhammad tiruan, Muhammad asli, Muhammad banyak. Dari banyaknya nama Muhammad, umpamanya kalau kita tidak diberitahu yang mesti kita mengenali, yang wajib kita ikuti, yang wajib kita i'tiqad bahwa dia utusan dari Allah, Rasulullah. Kalau tidak ada keterangan yang cukup, niscaya kita kasaru, samar kepada kita Muhammad bin Man nih. Man nabiyuka Muhammad bin Man. Ada yang bilang bin Anu, ada yang bilang bin Anu. Nah, kacau lah di situ untuk i'tiqad seorang kepada nabinya, karena tidak ada ketetapan yang tertentu yang diambil riwayat itu daripada sebelumnya minal anbiya. Makanya alhamdulillah ulama-ulama kita sudah mengatur dengan ilham Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan keterangan nyata di dalam hati mereka itu bahwa Muhammad bin Abdullah. Nggak ada sampai saat ini, belum ada orang yang mengakui bahwa Muhammad bin Soleh, nggak ada. Muhammadur Rasulullah bin Abdullah, belum ada. Yang lain Muhammad bin Soleh bin Ali bin Hasan bin Anu, okay. Tapi kalau orang lain, itu kan semuanya menunjukkan bahwa pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nama Muhammad saja sudah dapat tahu bahwa Muhammad yang dikatakan Muhammad sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, yang menjadi Nabi akhir zaman ialah yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau ada seandainya kata sudah dijelaskan ulang ribuan tahun peribahasa kata bahwa Muhammad yang dikatakan Muhammad sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala ialah Muhammad bin Abdullah,
sudah dapat tahu, udah ratusan tahun atau puluhan tahun. Maka bila mana ada satu orang mengakui, oh di kampung anu tuh ada kemodelannya, dia bisa anu, bisa anu, bisa anu, bisa anu, bisa anu. Kemudian dia mengaku, siapa namanya? Muhammad bin siapa bapaknya? Bin Ali. Nah, Muhammad Rasulullah bukan tuh? Bukan. Bin Saleh bukan. Dan seterusnya. Kenapa? Sudah ilham daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang dari mulai lahir hadratur Rasul, sudah ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di hati manusia pada saat itu bahwa itu anak diberi nama Muhammad. Sudah sepakat semuanya, tidak ada yang ragu-ragu lagi bahwa namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi nama oleh nama yang menjadi Rasulullah itu diberi nama Muhammad. Sudah sepakat keseluruhannya, tidak ada yang ragu-ragu lagi bahwa dialah yang menjadi umat dan menjadi nabi akhir zaman, yang menjadi umat bagi umat akhir zaman, yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan mudah alhamdulillah kita umat yang terakhir. Tapi keistimewaan Allah Ta'ala ada sama kita. Kita umat yang terakhir, keistimewaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita diberikan ada. Mana? Kalau yang di zaman Rasul masih ada yang ragu-ragu, apa ini Muhammad Rasulullah atau bukan? Ragu-ragunya berarti ada yang percaya, ada yang tidak. Tapi kita yang di akhir zaman, kita tidak lihat rupanya, wala kelakuannya, wala itunya, wala ini. Khobar juga hanya khobar anfulan udah ribuan tahun. Dari ribuan tahun kita dapat khobar bahwa kita ada mempunyai seorang nabi. Sudah ribuan tahun sampai saat ini, tetapi kemurahan Allah Subhanahu wa taala, karamat hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun sudah 1000 tahun dia wafat, 1000 tahun wafat mengembangkan agama Allah, sampai di saat kita ini udah 1000 tahun, tetapi datangnya khabar bahwa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi untuk kita umat yang terakhir, maka dada kita menerima dengan seluas-luasnya, setenang-tenangnya, sehabis kepercayaan kita, tidak serambut pun yang menjadi keraguan di hati kita, tidak ada. Tetapi coba lihat, kalau yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kufar. Coba lihat bedanya. Orang lihat percaya, orang lihat nggak percaya. Umpamanya kita mungkin mengatakan, oh dia nggak percaya. Boleh jadi dia nggak percaya karena dia tidak melihat. Boleh jadi dia tidak percaya karena dia tidak melihat. Oh si anu percaya. Dia percaya. Kenapa dia percaya? Sudah dalam hatinya dia percaya bahwa itu orang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masing-masing ada alasannya. Tetapi kalau yang memang hadir orangnya di depan, muataknya ada, kelihatan sama dia orangnya ada tuh, sifatnya begitu, kelakuannya begitu, segala apapun, walhasil satu persatu dijelaskan, tidak ada keraguan itu dan ini, bahwa inilah benar-benar yang dikatakan oleh orang bahwa Muhammadur Rasulullah, kelakuannya begitu, sampai hampir tidak ada jalan untuk mengingkari bahwa itu orang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita umat yang di akhir zaman,
Kita ketemu dengan Nabi tidak. Apalagi dengan ayahnya, ibunya, permiliknya, tidak ketemu dengan si anu wala si anu wala si anu wala si anu wala apa-apa. Hanya yang sampai kepada kita Muhammad bin Abdillah. Sudah. Oh, riwayatnya begitu. Riwayat saja yang sampai kepada kita. Tanpa kita tahu siapa yang membawa riwayat itu. Si anu, kita nggak kenal orangnya. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, segala apapun pengkhabaran hadatul Rasul, dari mulai dilahirkan sampai wafatnya, sampai saat kita ini, maka kita terima dengan sepenuh kepercayaan dan kesucian hati. Itu kesemuanya mukjizatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan umatnya yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penuhnya kita penuh mendapat berkah karamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh benar-benar kita mendapat mukjizat, mendapat karamat hadatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buktinya orang yang melihat hadatul Rasul, yang berdepanan dengan hadatul Rasul, dia lihat hidupnya, dia lihat dilahirkannya, dia lihat bapaknya, lihat ibunya, lihat itunya, lihat ini, masih ada banyak yang tidak percaya. Wah, kita tidak kenal, tidak lihat, tidak itu, tidak ini, tidak dengar wala apa-apa. Sudah jauh antara kita sama hadatul Rasul. Sudah berapa? 1000 tahun. Berapa tahun kita ini? 1400 lebih. 1400 lebih. Itu kepercayaan. Kita diminta untuk mensahkan otak pikiran kita untuk kepercayaan kita kepada Rasul sudah berjalan 1400 tahun. 1400 tahun. Walau belum pernah 1 menit pun keraguan-keraguan kita membahas, musyawarat, bertanya, ngadu pikiran sama kawan-kawan kita siapapun daripada muslimin, begitu tentang hadatul Rasul tidak ada lain daripada sami'na wa ata'na. Wah, ini antum benar-benar syukur, terima kasih kepada Allah.